Seorang ibu hamil mendadak sakit perut dan akan segera melahirkan. Ia terpaksa melahirkan di sebuah kuburan dan dibantu oleh seorang pria penjaga kubur yang bernama Siva. Sang ibu melahirkan bayi laki-laki, tetapi sejurus kemudian bayi laki-laki itu dibesarkan oleh Siva. Ia diberi nama Sita. Mereka menetap di kuburan dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang di luar sana. Pekerjaan Siva adalah sebagai tukang penggali kubur dan mengkremasi jenazah. Suatu hari, Sita menemukan ayahnya terbaring tidak bernyawa. Sita kelaparan dan untuk pertama kalinya ia keluar dari area kuburan. Sita mendatangi rumah makan karena lapar, tetapi ia malah diusir. Sita justru memukuli pemilik warung makan tadi. Ia makan dengan begitu lahap dan dalam jumlah yang banyak tanpa membayar. Orang-orang berusaha untuk memukuli Sita, tetapi ia tidak terkalahkan. Seorang wanita bernama Gomati melerai perkelahian tersebut. Gomati kemudian memberi Sita makanan. Sita kembali makan dengan begitu lahap. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Setelah itu, Sita mengikuti Gomati pulang ke rumah karena ia merasa Gomati baik kepadanya. Gomati tentu saja tidak mau ada orang yang baru saja ia kenal seperti Sita diam di rumahnya. Ia kemudian mengusir Sita. Karena Sita tidak mau pergi, Gomati justru merasa iba. Ia kemudian membawa Sita kepada seorang tuan tanah di desanya. Pria itu bernama Mahadep. Awalnya, Mahadep tidak mau memberikan Sita pekerjaan, tetapi setelah Gomati meyakinkan bahwa Sita tidak mengharapkan gaji, ia hanya kerja dan dibayar menggunakan makanan, Mahadep berubah pikiran. Ia pada akhirnya mau menerima Sita bekerja untuknya. Ada seorang pemuda bernama Shakti. Shakti adalah seorang penipu. Ia bekerja sebagai bandar judi dan menipu orang-orang dengan permainan dadunya. Seorang gadis bernama Manju benar-benar beruntung. Ia selalu menang dalam permainan dadu itu. Manju tidak bisa ditipu oleh Shakti. Shakti tidak terima. Ia kemudian merampas balik uang kemenangan Manju dan bahkan merampas jam kesayangannya. Manju merengek-rengek yang membuat Shakti terpaksa mengembalikan uang kemenangan Manju. Tetapi jamnya tetap ia sita. Sita akhirnya bekerja untuk Tuan Mahadep. Ia bekerja di ladang ganja. Sita tidak banyak bicara dan ia tidak suka diatur oleh orang-orang selain majikannya sendiri. Sita seperti seekor anjing yang hanya setia kepada satu tuan. Shakti menjual produknya di dalam gerbong kereta api. Ia kembali memainkan tipu muslihat. Shakti melelang barang yang ia jual dengan mengiming-imingi penumpang bahwa barang itu membawa keberuntungan. Orang-orang tertipu dan mereka membelinya dengan harga yang mahal. Kebetulan Manju ada di sana. Manju membongkar kedok Shakti. Ia mengatakan bahwa Shakti adalah penipu ulung. Mereka berdua terlibat adu mulut. Setelah itu Manju memainkan jurus merengek-rengeknya. Shakti merasa trauma karena dulu ia pernah berurusan dengan jurus itu. Agar tidak tunduk kepada Manju, Shakti segera bergegas turun dari kereta dan melarikan diri. Anak buah Tuan Mahadep membawa hasil panen ganja mereka melewati hutan. Di antara mereka ada penyusup yang memberitahu polisi. Polisi mulai mengepung. Para penjahat tadi lari pontang-panting, kecuali Sita. Sita tidak tahu siapa dan apa fungsi polisi. Ia bahkan tidak tahu jika ganja adalah barang yang terlarang. Sita akhirnya ditangkap dan dipukuli, tetapi ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia bahkan memukul balik polisi yang menyentuh dirinya. Setelahnya, Sita dijatuhi hukuman penjara.
Shakti kali ini jualan obat. Saat ia sedang promosi, Shakti ternyata kembali bertemu dengan Manju. Manju segera bergegas ke kantor polisi dan sejurus kemudian Shakti melarikan diri saat Manju datang membawa polisi. Manju dan polisi terus mengejar hingga akhirnya Shakti berhasil ditangkap. Shakti dijebloskan ke dalam penjara. Di sana ia mulai mengenal Shita. Saat menegur Shita, Shakti dan para tawanan lainnya justru digigit oleh Shita. Tidak hanya itu, Shita juga memukuli semua sipir yang ada di penjara. Malam harinya, Shita ditangkap. Ia disiksa dan terluka parah. Shakti dan temannya kemudian menolong Shita. Sejak saat itulah, Shita tidak lagi memusuhi Shakti. Suatu hari Gomati berkunjung ke penjara untuk menemui Shakti. Ternyata Gomati dan Shakti adalah saudara dan mereka merupakan anak yatim piatu sejak kecil. Gomati menceritakan kepada Shakti bahwa Shita dibesarkan di kuburan dan ia tidak pernah bersosialisasi dengan siapapun. Nah, hal inilah yang menyebabkan Shita bertindak aneh. I don't care. Manju dan ayahnya menemui Shakti di penjara. Manju dipaksa sang ayah untuk minta maaf kepada Shakti. Karena akibat ulah Manju, Shakti akhirnya masuk penjara. Tetapi Manju tetap keberatan untuk meminta maaf kepada Shakti. Menurutnya Shakti adalah penipu dan ia wajar masuk ke dalam penjara. Shakti bahkan merampas jam tangan milik Manju secara paksa. Terjadi perkelahian antara anggota lapas yang melibatkan Shita dan tahanan lain tanpa alasan yang jelas. Shakti berusaha untuk melerai. Ketika sipir penjara datang ke TKP, perkelahian terhenti. Saat ditanya oleh sipir penjara, Shakti mengatakan bahwa mereka hanya latihan bela diri. Shakti melakukan itu untuk menutup perkelahian yang melibatkan Shita. Shakti tidak ingin Shita dipukuli oleh sipir penjara lagi. Alhasil justru Shakti yang dituduh sebagai biang kerok pertengkaran itu. Ia akhirnya disiksa oleh sipir penjara. Kebaikan Shakti membuat Shita tersentuh hatinya dan hubungan keduanya semakin akrab. Shakti keluar dari penjara. Ia dan Gomati menemui Mahadeb. Mereka meminta uang jaminan untuk pembebasan Shita, tetapi Mahadeb tidak mau. Sekalipun Shita bekerja untuknya secara gratis. Hal ini membuat Shakti kesal. Shakti kemudian mengancam akan membongkar bisnis ganja Mahadeb. Karena takut diancam demikian, Mahadeb akhirnya mau memberikan uang sebagai jaminan pembebasan Shita. Shakti menemui Manju, ia mengembalikan jam tangannya. Shakti menyesal telah menipu gadis itu. Setelah kejadian itu, Manju dan Shakti akhirnya tidak bermusuhan lagi. Dan mereka bahkan menjadi pasangan kekasih. Shita akhirnya dikeluarkan dari penjara. Ia disambut gembira oleh Shakti dan teman-temannya. Mereka minum-minum dan Shakti pada akhirnya mabuk. Ketika mereka pulang ke rumah, Gomati marah-marah kepada Shakti karena ia tidak suka Shakti minum minuman keras. Shita tidak terima perlakuan kasar Gomati kepada sahabatnya Shakti. Shita kemudian memukul Gomati. Sejak saat itulah Shita tinggal bersama Shakti dan mereka sangat akrab seperti kakak adik. Dan siapapun yang terlihat menyakiti Shakti maka akan mendapat pukulan dari Shita. Seorang penyusup tertangkap saat memata-matai ladang ganja milik Mahadeb. Ia kemudian dibunuh oleh Mahadeb dan mayatnya dikremasi oleh Shita. Shakti mengetahui jika Shita diminta Mahadeb untuk mengkremasi seseorang karena Shita membawa pulang baju Mahadeb yang berlumuran darah ketika Mahadeb membunuh mata-mata itu. Mereka kemudian segera membersihkan badan Shita dan membakar baju tadi. Shita merasa bahagia diperlakukan demikian. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Shita pada akhirnya tersenyum dan tertawa. Jadi, hah?
Suatu hari, Shakti dan teman-temannya melihat orang-orang sedang syuting film. Di sana ada aktris terkenal yang bernama Simran. Shakti secara diam-diam menculik Simran dari lokasi syuting dan membawanya ke perkampungan untuk menghibur para warga di sana. Simran diminta warga desa untuk menari seperti di dalam film-filmnya. Awalnya, Simran enggan, tetapi ia berubah pikiran ketika warga berjanji akan mendukung dirinya dalam pilkada mendatang. Simran tergiur akan janji indah warga sebelum kampanye. Ia pada akhirnya mau menari di tengah keramaian. Simran dan Shakti menari di tengah-tengah keramaian. Aksi mereka begitu menghibur. Simran tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Shakti. Ia menawarkannya untuk datang ke Madras agar Simran bisa merekomendasikan Shakti kepada sutradara agar dijadikan pemain film. Tetapi Shakti menolak karena ia harus menjaga saudaranya Sita. Sikap artis Simran yang begitu peduli kepada Shakti membuat Manju cemburu. Manju dan Shakti bertengkar hebat. Shakti berusaha meyakinkan Manju bahwa ia tidak akan pergi ke Madras untuk menjadi pemain film. Kali ini tidak hanya demi Sita, tetapi juga untuk Manju. Polisi menemukan tulang belulang dari mata-mata polisi yang dibunuh oleh Mahadev. Mereka bahkan menemukan barang milik Sita di TKP. Sita akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Shakti memilih mendatangi kepala komisaris polisi dan menjelaskan semua yang terjadi. Ia mengatakan bahwa Sita hanya membakar mayat sesuai instruksi dari Mahadev. Mengetahui jika posisi dirinya terancam masuk bui, Mahadev mengirim pengacaranya untuk menyogok Shakti dengan sejumlah uang. Tetapi Shakti menolak. Penolakan itu membuat Mahadev murka. உங்களுக்கு பினாமியாக்குறேன்னு கூட ஆசையை காமிச்சேன். சாட்சிக்காரன் காலில் விழுகாம கண்ணை மூடி யார போய் யாரு கால்ல விழுக சொன்ன? இப்படி வக்கீல் வேலை பார்க்கறதுக்கு நானே Manju dan Shakti pulang nonton bioskop. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh Mahadev dan anak buahnya. Manju berhasil melarikan diri dan segera memberitahu kakak Shakti yang bernama Gomati. Gomati meminta Sita untuk segera menyusul Shakti karena Manju mendadak pingsan setelah menyampaikan kabar mengejutkan itu. Sita bergegas mencari Shakti, tetapi ia tidak menemukannya. Keesokan harinya, mereka menemukan mayat Shakti di dalam sebuah karung. Gomati menyesal telah menerima Sita di dalam keluarga mereka. Karena kehadiran Sita, ia akhirnya kehilangan adiknya Shakti. Gomati kemudian mengusir Sita dari acara pemakaman Shakti. Sekalipun diusir, Sita secara diam-diam tetap mengikuti prosesi pembakaran mayat Shakti. Sita mendatangi ladang ganja milik Mahadev. Ia membakar ladang dan lumbung ganja itu. Sita bahkan mendatangi kediaman Mahadev dan berniat membunuh pria itu. Tetapi Mahadev melarikan diri. Film ditutup dengan adegan di mana Sita membunuh Mahadev dengan menggigit lehernya. Dan kematian Mahadev ini disaksikan secara langsung oleh kakak Shakti yang bernama Gomati. Tidak dijelaskan bagaimana nasib kekasih Shakti yang bernama Manju. Sita memilih tinggal sendirian di kuburan dan menjauh dari keramaian. Karena di sana ia bisa menemukan ketenangan dan kedamaian. Dan film pun berakhir.